Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kreator Amatir. Kali ini kita akan membacakan 3 kisah atau 3 cerita tentang orang yang pernah melihat sosok penampakan. Tapi sebelum kita ke ceritanya, seperti biasa saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan tidak berlama-lama lagi, kita masuk ke kisah pertama. Kita masuk ke kisah yang pertama, yaitu rel kereta Wadas. Perempuan yang duduk di tengah rel. Namaku Bayu Rahman, 32 tahun. Aku bekerja sebagai teknisi perlintasan dan sinyal kereta api jalur. Tugasku mencangkup daerah Wadas, sebuah wilayah yang tampak biasa saja hingga malam itu terjadi. Malam yang tak pernah kulupakan saat aku melihat seorang perempuan berambut panjang duduk di tengah rel, tepat menjelang kereta ekspres lewat, dan tubuhnya tak pernah ditemukan. Jalur rel Wadas terkenal sepi dan gelap. Sekitarnya hanya kebun tebu, rawa-rawa, dan satu pos kecil sinyal yang kutempati setiap malam. Suatu malam, waktu menunjukkan pukul 22:40 sinyal lintas berubah sendiri. Terdeteksi gangguan objek di atas rel. Pos Wadas ke pusat, ada interferensi sinyal sektor 3B. Aku cek langsung, ujarku melalui HT. Aku berjalan menyusuri rel dengan senter kepala. Udara terasa aneh, lembab, seperti baru turun hujan padahal langit kering. Di tengah rel, aku melihatnya, seorang perempuan mengenakan kebaya lusuh, rambut panjang menutupi wajah, duduk membelakangi arahku. "Mbak, bahaya, ini lintasan aktif, Mbak. Tolong minggir," ujarku. Ia tak bergeming. Aku mendekat pelan-pelan, tapi saat aku menyentuh pundaknya, kepalaku menoleh setengah dan aku lihat tak ada wajah. Hanya kulit kosong, licin seperti lilin meleleh. Tiba-tiba dari kejauhan lampu kereta mendekat cepat. Aku jatuh terdorong rasa panik, dan saat aku menoleh lagi, dia sudah tidak ada. Esoknya aku menghubungi masinis kereta malam itu, Pak Sarno. Dengan wajah pucat, ia mengaku sempat melihat sesuatu duduk di rel. Awalnya kukira boneka atau orang gila, tapi begitu dekat dia mendongak, mukanya kosong seperti lapisan kertas direndam minyak, ujar masinis Surno. "Jadi bukan halusinasi saya semalam," ujarku. Setelah itu kereta seperti berat, padahal tidak nabrak apapun. Lanjut Pak Sarno menelan ludah. Kami mencari di sepanjang rel keesokan harinya, tapi tak ada jejak apapun. Tidak ada kain rambut atau darah, hanya sebuah peniti hitam berkarat yang menancap di balok rel. Aku menelusuri arsip lama dan cerita warga. Dulu ada seorang gadis desa bernama Sulastri yang diperkosa dan dibunuh oleh mandor kebun. Mayatnya dibuang ke rel kereta agar tampak seperti korban bunuh diri. Warga takut bicara, tak ada yang mengaku tahu, tapi sejak itu kereta malam kerap terganggu. Setiap malam Jumat Kliwon, dia duduk di rel, menunggu kereta yang tak pernah benar-benar membunuhnya, ujar warga tua. "Dia ingin orang tahu bahwa dia dibunuh?" tanyaku.
dan wajahnya hilang karena semasa hidup tak ada yang pernah melihat kesedihannya. Sambung warga tua. Aku dan beberapa teknisi sepakat untuk melakukan pembersihan rel dan doa kecil di tengah rel. Kami meletakkan bunga melati, lilin putih, dan surat pengakuan dosa dari warga yang mengetahui peristiwa pembunuhan itu. Tepat pukul 12 tengah malam, angin kencang berputar. Seorang menangis, jelas, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku di sini, tapi kenapa kalian datang terlambat? Ujar suara perempuan dalam desahan angin. Satu persatu lilin padam sendiri dan kami melihat bayangan perempuan melintas cepat di atas rel lalu hilang dalam kabut. Semenjak malam ritual, gangguan di rel berkurang. Tak ada lagi sinyal error atau kereta berat mendadak. Tapi suatu malam aku melihat dari CCTV kereta malam ada sosok perempuan duduk di gerbong paling belakang. Padahal gerbong itu kosong. Tadi jual tiket. Dia diam, menatap keluar jendela, rambut panjang, mengenakan kebaya dan wajahnya tetap tidak ada. Sebuah catatan, rel kereta Wadas dikenal masyarakat lokal sebagai salah satu lintasan berhantu. Masinis dan petugas lapangan telah berkali-kali melaporkan gangguan visual dan sinyal di lokasi ini. Kisah perempuan tanpa wajah menjadi urban legend yang diceritakan turun-temurun. Kita masuk ke kisah yang kedua, yaitu pasar malam terakhir, hantu boneka di Biang Lala. Aku Dita, siswa SMA kelas 2 di Brebes. Setiap tahun di lapangan bekas terminal tua selalu ada pasar malam keliling. Wahananya sederhana, kora-kora, komedi putar, rumah hantu, dan biang lala besar yang berderit tua. Tahun itu pasar malam datang lagi, tapi sejak malam itu aku bersumpah tak akan pernah naik biang lala lagi. Karena di sana aku melihat boneka berbaju putih yang bergerak sendiri dan menatapku dari luar kabin. Padahal aku berada di atas ketinggian 15 meter. Aku datang bersama temanku Indah. Malam minggu kami beli tiket biang lala karena dari atas bisa lihat seluruh kota. Petugasnya pria tua dengan wajah kusam. Yang ini kabin nomor 5 ya Neng. Jangan buka pintunya pas udah di atas, ujar petugas. Kami naik sambil tertawa-tawa. Kabin bergoyang ringan saat mulai berputar. Tapi entah kenapa, setiap kali kabin kami sampai di puncak, anginnya jadi dingin banget. Seperti ada yang meniup dari belakang leher. Loh, rasa nggak? Dingin banget nih, ujar Indah. Iya, dan lihat tuh di bawah ada boneka badut putih itu dari tadi ngeliatin kita, ujar Dita atau ujarku. Aku menunjuk ke tanah. Boneka besar berdiri di depan tenda, kepala miring ke kanan. Kami mengira itu bagian dari pertunjukan. Tapi 5 menit kemudian boneka itu sudah ada di tengah lapangan, lalu di sisi pagar, semakin dekat. Dah, itu bonekanya pindah, tapi siapa yang gerakin? Tanyaku gemetar. Saat mencapai puncak untuk kelima kalinya, kabin tiba-tiba berhenti mendadak. Semua lampu padam, suara derit logam menggema dari bawah. Gelap, hanya cahaya bulan yang menerangi sekitaran. Kok mati? Ini bercandaan? Tanya Indah panik. Jangan gerak dulu, jangan buka jendela, ujarku.
Dari balik jendela kami melihat boneka itu kini ada di bawah kabin kami. Tapi sekarang bukan lagi badut. Wajahnya berubah. Putih seperti kapur, matanya hitam besar, dan mulutnya robek hingga ke pipi. Tangannya menggapai, tapi itu terlalu tinggi. Mustahil. Lalu kami mendengar ketukan dari luar kabin kami. Tok, tok, tok. Aku mau main juga, ujar suara lirih. Setelah berhasil turun dengan panik, kami langsung mendatangi pemilik wahana. Ternyata beberapa anak sebelum kami juga mengaku melihat boneka aneh di malam yang sama. Dulu ada anak kecil bernama Naira, umur 9 tahun, jatuh dari biang lala ini. Kabinnya rusak. Waktu itu hujan besar, ibunya kehilangan dia. Cuman bonekanya yang ditemukan di tanah, ujar Payanto, seorang pemilik biang lala. Jadi boneka itu, tanyaku. Dari malam itu kadang bonekanya main sendiri dan siapapun yang melihatnya biasanya didatangi seminggu kemudian di rumah mereka sendiri, ujar Payanto. Maksudnya bakal muncul juga? Tanya Indah bergetar. Payanto hanya diam, wajahnya pucat. Malam kelima setelah kejadian itu aku tidur sendiri. Pukul 1:03 dini hari, suara musik kotak mainan terdengar dari jendela kamarku. Aku menoleh dan melihat sebuah boneka putih berdiri di ambang jendela. Kepalanya miring, tangan kirinya hilang. Ajak aku main, Dita, ujar suara lirih. Aku menjerit, ibuku datang dan boneka itu menghilang. Besoknya aku temui Indah dan ternyata ia juga mengalaminya. Kami kembali ke pasar malam membawa bunga dan lilin. Kami letakkan di bawah tiang biang lala. Kalau kamu Nahira, kami minta maaf. Kami tidak tertawa padamu. Kami hanya ingin kamu tenang, ujarku. Malam itu tak ada angin, tapi kursi nomor 5 di biang lala berayun sendiri dan kami mendengar musik kotak mainan mengalun pelan lalu hilang bersama tiupan angin. Setahun kemudian pasar malam tak lagi datang ke kota kami. Lahan terminal kini kosong, tapi warga masih sering melihat boneka putih duduk di pagar tepat saat malam Jumat Kliwon. Jika kamu berani, datanglah tengah malam. Mungkin dia masih menunggumu mengajaknya untuk bermain. Kita masuk ke kisah yang ketiga, yaitu kamar 208. Penghuni tamu tak terdaftar. Namaku Anton. Aku sudah jadi resepsionis malam di Hotel Grand di sebuah kabupaten Purwokerto sejak tahun 2019. Hotel ini bukan bintang 5, tapi punya sejarah panjang sejak zaman Belanda. Bangunannya tinggi, 3 lantai, dan bagian belakangnya jarang dipakai. Ada satu kamar, yaitu kamar 208 yang selalu kosong, bahkan di musim liburan. Aku tidak pernah mempertanyakannya sampai satu malam seorang wanita datang dan memesan kamar itu secara spesifik. Jam menunjukkan pukul 22:14 saat wanita itu datang. Rambut panjang, baju putih, wajahnya pucat seperti tidak pernah kena matahari. Saya mau kamar 208, masih ada kan? Tanya sosok wanita itu. Aku sempat ragu. 208 itu belum dibersihkan, Bu. Mungkin mau yang di lantai 3, ujarku mengalihkan.
Saya hanya mau 208, ujar wanita itu datar. Karena tidak ingin ribut, aku menyerah. Tapi yang membuat bulu kuduku berdiri adalah sistem komputer hotel tidak pernah mencatat transaksi apapun. Nama, tanda tangan, pembayaran, semuanya tidak tercatat. Ini aneh, kayak nggak pernah input data, ujarku bergumam. Pagi harinya aku penasaran. Aku buka rekaman CCTV lorong lantai 2 dan di sana tidak ada rekaman si wanita masuk ke kamar 208. Tapi saat ku zoom terlihat pintu 208 terbuka sedikit dan bayangan seorang berdiri di ambang pintu, diam menatap kamera. Tapi hanya bayangan, tidak ada badan, tidak ada wajah. Besoknya Mbak Siti petugas bersih-bersih mengamuk. Mas Anton, siapa tamunya di 208? Saya tadi pagi masuk. Ada suara cewek nyanyi dari dalam. Tapi kamarnya kosong dan dingin. Dan dingin banget kayak kulkas. Spray nggak tergantung, AC mati. Tapi lantainya basah mas. Ada bekas jejak kaki. Basah menuju kamar mandi, ujar Mbak Siti. Kami cek ke atas, kamarnya kosong, tapi benar lantai masih basah, seperti ada yang baru mandi. Di cermin kamar mandi ada tulisan kabur tertulis. Saya belum check out. Aku tanya pada Amar, satpam senior hotel. Dia sudah bekerja sejak zaman hotel ini dibuka ulang tahun 1997. Kamar 208 itu dulunya tempat gantung diri. Ada tamu wanita namanya Ratna dari Jakarta. Dia nginep pas malam sepi awal pandemi. Dia depresi katanya. Pas pagi ditemukan sudah membusuk di kamar mandi, ujar pada Amar. Kenapa nggak ditutup aja pak? Tanyaku. Sudah, tapi dia tetap balik. Beberapa kali kami dapat laporan tamu lihat wanita duduk di jendela kamar itu, padahal kamar dikunci. Pernah ada tamu yang bilang ada dia sempat ngobrol sama resepsionis wanita di kamar itu. Katanya yang pakai seragam putih dan rambut panjang, padahal nggak ada staf cewek di shift malam, ujar Pak Damar. Beberapa minggu kemudian aku harus jaga sendiri sekitar jam 1:33 atau setengah 2 pagi. Aku dengar suara bel meja resepsionis berbunyi sendiri. Ting, ting. Aku bangun dari kursi, tidak ada orang. Namun di layar monitor kamera pintu kamar 208 terbuka sendiri dan sosok wanita berbaju putih muncul berjalan perlahan menuju lift. Tapi anehnya lift tak pernah bergerak. Wanita itu tetap berdiri di depan lift hingga subuh. 3 hari kemudian bagian housekeeping menemukan selembar surat lusuh di bawah ranjang kamar 208. Surat itu ditulis dengan tinta merah. Jika kau membaca ini, tolong sampaikan pada Anton. Aku sudah capek menunggu, tapi kamar ini selalu dingin. Tanpamu, aku masih di sini karena belum ada yang menjemputku. Tertulis Ratna. Aku masih kerja di Hotel Grand, tapi sekarang kamar 208 dipaku dari luar, ditutup permanen. Namun beberapa tamu masih sering melapor, Pak, di lantai 2 tadi ada tamu wanita berdiri di depan kamar nomor 208. Dia senyum ke saya, bajunya putih semua, tapi wajahnya kabur. Dan kadang di layar komputer resepsionis tiba-tiba muncul notifikasi tamu baru check in kamar 208. Padahal tidak ada siapapun di sana. Dan cerita pun
berakhir. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak atau mendengarkan cerita ini. Seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.